Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Madinia Oktaviana Sanita, NIM 211307103 dari Prodi S1 Pendidikan IPA. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pewarisan sifat makhluk hidup. Nah, adapun pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai materi genetis dan hereditas. Yang pertama itu materi genetis. Nah, di dalam setiap sel terdapat faktor pembawaan sifat keturunan atau materi genetis. Misalnya pada sel tulang, sel darah, dan sel gamet. Substansi genetis tersebut terdapat di dalam inti sel atau nukleus, yaitu pada kromosom yang mengandung gen. Gen merupakan substansi hereditas yang terdiri atas senyawa kimia tertentu yang dapat menentukan sifat individu. Selain itu, gen mempunyai peranan penting dalam mengatur pertumbuhan sifat-sifat keturunan, seperti pertumbuhan bentuk dan warna rambut, susunan darah, kulit, dan sebagainya. Nah, yang pertama itu ada gen. Nah, seorang ahli genetika yaitu Morgan dari Amerika menemukan bahwa faktor-faktor keturunan yang dinamakan gen tersimpan di dalam lokus yang khas di dalam kromosom. Nah, gen-gen terletak pada kromosom secara teratur dalam satu deretan secara linier dan lurus berurutan. Dengan menggunakan simbol, kromosom dapat digambarkan sebagai garis panjang vertikal dan gen-gen sebagai garis pendek horizontal pada garis vertikal tersebut. Nah, karena letak gen yang linier dan lurus berurutan, maka secara simbolik dapat dilukiskan pula garis-garis pendek seperti horizontal. Nah, gen juga menentukan sifat-sifat dari suatu individu. Biasanya diberi simbol huruf pertama dari suatu sifat. Nah, gen dominan atau yang mengalahkan gen lain dapat dinyatakan dengan huruf besar, dan resesif, yaitu gen yang dikalahkan dengan gen yang lain dinyatakan dengan huruf kecil. Sebagai contoh, pada tanaman ircis dapat dinyatakan dengan pada huruf T besar, yaitu merupakan contoh simbol untuk gen yang menentukan batang tinggi. Sedangkan T kecil yaitu simbol untuk gen yang menentukan batang rendah. Nah, karena tanaman ircis individu yang diploid, maka simbol tanaman itu ditulis dengan huruf double. Nah, huruf besar T2 itu merupakan simbol untuk tanaman berbatang tinggi, sedangkan huruf kecil 2TT itu merupakan simbol untuk tanaman berbatang rendah. Materi selanjutnya itu mengenai kromosom. Kromosom terdapat di dalam nukleus mempunyai susunan halus berbentuk batang panjang atau pendek, lurus atau bengkok. Nah, di dalam nukleus terdapat substansi berbentuk benang-benang halus seperti jala yang dapat menyerap zat warna. Benang-benang halus tersebut dinamakan dengan retikulum kromatin. Retikulum yaitu berarti yang jala yang halus. Nah, kroma berarti warna dan tin yang berarti badan. Definisi kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis pada keturunannya. Kromosom dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop biasa pada sel-sel yang sedang membelah. Dalam sel yang aktif melakukan metabolisme, kromosom-kromosom memanjang dan tidak tampak. Namun menjelang sel mengalami proses pembelahan, kromosom-kromosom tersebut memendek dan menebal, serta mudah menyerap zat warna sehingga mudah kita untuk melihat di mikroskop. Nah, adapun jumlah dan tipe kromosom. Di setiap organisme mempunyai jumlah kromosom tertentu. Ada yang banyak, ada yang pula sedikit. Nah, manusia mempunyai 46 kromosom dalam setiap inti selnya. 23 kromosom berasal dari ibu dan 23 kromosom berasal dari ayah. Manusia juga memulai hidupnya dari sebuah sel, yaitu sel telur yang dibuahi dengan sel sperma. Nah, materi yang kedua itu yaitu mengenai hereditas. Nah,
Hereditas menurut ahli Mendel itu yaitu membuktikan kebenaran teorinya. Mendel telah melakukan percobaan dengan mengabstrakkan tanaman-tanaman yang mempunyai sifat beda. Tanaman yang dipilih adalah tanaman kacang irtis atau Pisum sativum. Dengan alasan tanaman mudah melakukan penyerbukan selang, mudah didapat, mudah hidup atau mudah dipelihara, berumur pendek atau cepat berbuah. Nah, dapat terjadi penyerbukan sendiri dan terdapat jenis yang memiliki sifat yang mencolok. Nah, adapun terminologi. Nah, untuk mengerti jalannya penelitian Mendel, kita harus mempelajari beberapa istilah yang terkait dalam pewarisan sifat. Nah, istilah-istilah tersebut yaitu pada P merupakan singkatan dari kata parental yang berarti induk. Sedangkan F itu berarti singkatan dari kata filial yang berarti keturunan F1. Baik, mohon maaf karena terjadi gangguan. Saya ulangi mulai dari P, yaitu merupakan singkatan dari kata parental yang berarti induk. Nah, F itu yaitu kata filial yang berarti keturunan atau F1 yang berarti keturunan pertama, yaitu F2 yang berarti keturunan kedua. Nah, begitupun dengan seterusnya. Yang kedua itu ada penotip atau karakter dan sifat yang kita amati seperti bentuk, ukuran, warna, golongan darah, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu ada genotip, merupakan susunan genetik suatu individu, yaitu tidak dapat diamati. Sedangkan simbol suatu gen merupakan istilah pengganti untuk faktor keturunan dikemukakan dengan sebuah huruf yang biasanya merupakan huruf pertama dari suatu sifat. Misalnya R besar merupakan gen yang menyebabkan warna merah atau rubra, sedangkan R kecil merupakan gen yang menyebabkan warna putih atau alba. Nah, dalam hal ini merah domain terhadap putih. Oleh karena itu, diberi simbol dengan huruf besar. Gen yang resesif diberi simbol dengan huruf kecil. Nah, selanjutnya itu ada genotip suatu individu. Diberi simbol dengan huruf double. Nah, karena individu itu umumnya diploid. Misalnya, huruf besar RR sama dengan genotip untuk tanaman berbunga merah, sedangkan huruf kecil double R merupakan genotip untuk tanaman berbunga putih. Yang selanjutnya itu ada homozigot, merupakan sifat suatu individu yang genotipnya terdiri atas gen-gen yang sama dari setiap jenis gen. Nah, yang terakhir itu ada alel, merupakan anggota dari sepasang gen. Misalnya pada R besar, yaitu gen untuk warna bunga merah. Sedangkan R kecil yaitu gen untuk warna bunga putih. Nah, T besar merupakan gen untuk tanaman tinggi. Dan T kecil merupakan gen untuk tanaman rendah. Nah, sedang R besar dan R kecil tersebut satu sama lain merupakan alel, tetapi R besar dan T kecil merupakan bukan alel. Materi selanjutnya itu mengenai persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda. Nah, persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda disebut dengan persilangan monohibrid. Dominasi dapat terjadi secara penuh atau tidak penuh atau yang disebut dengan kodominan. Nah, masing-masing dominasi ini menghasilkan bentuk keturunan pertama atau disebut dengan F1 yang berbeda. Persilangan monohibrid akan menghasilkan individu F1 yang seragam. Apabila salah satu induk mempunyai sifat domain penuh dan induk yang lain bersifat resesif. Nah, apabila dilanjutkan dengan menghilangkan individu sesama F1 akan menghasilkan keturunan individu F2 dengan 3 macam genotip dan 2 macam fenotip. Selanjutnya itu ada persilangan antara dua sifat individu dengan dua sifat beda. Persilangan antara dua individu dengan dua sifat beda ini merupakan persilangan dihibrid. Pada persilangan tersebut, Mendel menyilangkan tanaman ircis dengan biji yang mempunyai dua sifat beda, yaitu bentuk dan warna biji. Kedua sifat beda tersebut ditentukan oleh gen-gen, seperti
B besar merupakan gen yang menentukan biji bulat. B kecil merupakan gen yang menentukan biji keriput. Sedangkan K besar merupakan gen yang menentukan biji berwarna kuning. Sedangkan K kecil merupakan gen yang menentukan biji berwarna hijau. Nah, jika tanaman kapri yang berbiji bulat kuning diselangkan dengan kapri yang berbiji keriput hijau, semua tanaman F1 berbiji bulat kuning. Nah, jika tanaman F1 dibiarkan mengadakan penyebukan sendiri, F2 memperlihatkan 16 kombinasi yang terdiri atas 4 macam fenotip, yaitu tanaman berbiji bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, dan keriput hijau. Materi selanjutnya itu manfaat dari ilmu pewarisan sifat, yaitu dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, teknologi banyak dimanfaatkan agar di kehidupan sehari-hari lebih mudah dan nyaman. Nah, ilmu pewarisan sifat atau dalam biologi dinamakan dengan genetika. Nah, dimanfaatkan khususnya dalam usaha untuk mengembangbiakan hewan atau tumbuhan yang memiliki sifat-sifat unggul. Baik, sekian presentasi dari materi pewarisan sifat. Mohon maaf jika ada salah kata, saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.